Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Halo, selamat pagi. 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 Pagi, Miss. Pagi, Selamat Miss. pagi. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Pak. Kan? Ya, baik, kalau sudah semangat akan segera kita mulai ya pelajarannya. Sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja untuk menghemat waktu. Seperti biasa kita akan awali dengan berdoa dulu. Silakan doa dalam hati sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Joko. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oleh pintar Zoom ya. Ketika moodnya dinyalakan mic-nya, tapi ketika tidak bicara dimatikan mic-nya ya. Sudah pada pintar menggunakan Zoom. Nah, anak-anak, tema 1 sudah selesai ya. Tema 1 sudah selesai kita bahas, kita pelajari. Kemudian tinggal kita persiapan untuk ulangan. Nah, ulangan akan dilaksanakan minggu depan. Nah, sambil menunggu untuk minggu depan, kita langsung masuk ke tema 2. Nah, kenapa harus cepat? Karena di kelas 6 itu waktunya lebih pendek. Ya, Miss Dewi ya. Ya, waktunya betul. lebih pendek. Jadi kalau kalian tidak menanggapinya dengan belajar yang rajin, nanti kalian akan ketinggalan. Basa Jawa ini kepontal-pontal. Nah, ya. Jadi oleh karena itu silakan rajin belajar ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 2 yang sudah kita pelajari kemarin. Ada 55 tampilan atau slide ya yang di PowerPoint kemarin. Kita akan bahas ya, kalau memang ada yang dirasa belum paham silahkan ditanyakan. Ya, nanti akan diawali oleh Miss Dewi untuk mempresentasikan, kemudian nanti disambung oleh Mr. Joko. Oke, siap, perhatikan ya. Silakan Miss Dewi. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss Dewi. Pagi, Miss. Selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi. Pagi, Siap Miss. untuk belajar hari ini? Sudah siap? Coba kalau sudah siap, jempolnya mana jempolnya? Oke, good job ya. Miss Dewi akan mereview tema yang kemarin ya Mr. Joko sama Miss Dewi share di Google Classroom. Tema 2, persatuan dalam perbedaan ya. Oke, disimak dulu sebentar. Apakah tampilannya terlihat anak-anak? Terlihat. 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 Kelihatan. Terlihat. Sudah di-search dulu. Terlihat ya. Oke.
Oke, untuk tema 2 yang akan dibahas di sini adalah sila ketiga Persatuan Indonesia, ya, PPKN, muatan pelajaran PPKN. Persatuan Indonesia yang pertama yang dibahas adalah dari Sabang sampai Merauke beraneka ragam suku, budaya, dan agama. Nah, di situ semboyan bangsa Indonesia ya yang perlu diingat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat di dalam kitab Empu Tantular, kitabnya Sota Soma di situ, dan karangannya Empu Tantular dari Kerajaan Majapahit. Ya, kita next. Itu terlihat gambar Patih Gajah Mada dari kitab Sota Soma ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Penerapan sila ketiga. Penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Penerapannya menghargai bahasa, adat istiadat daerah lain, dan melestarikan tradisi nenek moyang. Kemudian, rela berkorban demi bangsa dan negara. Penerapannya atau contoh sikapnya yang pertama, menjadi anggota TNI dan ikut serta menjaga ketertiban di masyarakat dan membela, menjunjung tinggi patriotisme. Yang ketiga, cinta tanah air Indonesia. Belajar dengan rajin, meraih prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Dan yang terakhir, bangga terhadap bangsa Indonesia. Contohnya apa sikapnya? Mencintai produk Indonesia, ya, mencintai produk-produk buatan dari Indonesia. Next. Nah, ini kita lanjut aja ya. Ini beberapa kerajaan Hindu di Indonesia. Ada kerajaan Buddha. Ini kita lanjut saja. VOC kita lanjut. Perlawanan tidak perlu nih, nggak usah lanjut. Nah, oke. Kita ke sini dulu untuk SPDP-nya ya. Ternyata di dalam tarian itu terdapat nilai persatuan. Contohnya tari apa saja, di situ ada tari Malulo atau Lulo, tarian daerah dari Sulawesi. Tarian ini disebut sebagai tarian persahabatan. Tarian ini dilakukan oleh laki-laki, perempuan, remaja, dan anak-anak yang saling berpegangan tangan, menari mengikuti irama gong sambil membentuk sebuah lingkaran. Nah, itu yang pertama, tari Malulo. Ya. Yang kedua ternyata ada tari Saman. Tari Saman dari mana anak-anak? Dari Aceh. Ya, tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kemudian ada kekompakan dan kebersamaan. Tari Saman dari Aceh. Nah, ini juga tari yang terkenal di daerah Bali. Ada tari Kecak, ya. Oke. Diciptakan pada tahun 30-an, dimainkan oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak atau puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu, menyerukan cak, ya, dengan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan gerak membantu Rama melawan Rahwana, ya. Mas, next slide kan? Oke.
Ya, kita selanjutnya akan membahas muatan pelajaran IPA. IPA di tema kedua akan membahas tentang adaptasi tumbuhan dan hewan. Untuk adaptasi tumbuhan nanti akan dijelaskan dengan Miss Dewi, dan adaptasi hewan nanti akan dijelaskan oleh Mr. Joko. Adaptasi tumbuhan, yang pertama, tujuan tumbuhan beradaptasi, itu yang pertama diingat-ingat ya anak-anak. Satu, mendapatkan makanan. Yang kedua, melindungi diri dari musuh. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, next. Tumbuhan apa saja? Yang pertama ada tanaman kaktus. Tanaman kaktus itu biasanya tumbuh di daerah yang kering ya, seperti padang pasir. Nah, sehingga kaktus memiliki ciri-ciri apa? Yang pertama, daunnya berduri. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Itu yang pertama, daun berduri karena untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batangnya tebal. Itu kalau anak-anak lihat di gambarnya itu ya, batangnya tebal. Mengandung cadangan air. Ya. Kemudian yang ketiga, akar yang panjang. Mempunyai akar panjang. Kenapa? Karena akar itu berfungsi mencari air di tengah padang pasir. Jadi kaktus tidak akan mati walaupun di padang pasir suhunya sangat panas ya. Kenapa? Sekali lagi karena kaktus daunnya berduri, batangnya tebal. Kenapa tebal? Karena mengandung cadangan air. Akarnya panjang karena mencari air di tengah padang pasir. Lanjut, tanaman keladi, teratai. Itu tanaman yang tumbuh di air ya. Daunnya dilihat di situ, daun lebar, tipis, untuk menyerap cahaya atau sinar. Dan tujuannya memperbesar penguapan. Oke, next. Tanaman jagung, dilihat di situ, tanaman jagung itu beradaptasi dengan cara menggulung daunnya agar dapat mengurangi penguapan. Ya, menggulung daunnya. Pohon pisang, merobekkan daunnya agar dapat mengurangi hempasan tiupan angin. Itu pohon pisang. Di sini ada juga nih, lihat tanaman apa yaitu kantong semar atau Venus, kemudian ada kejora pungu api ya. Tanaman insektikora, pemakan serangga, biasanya hidup di rawa-rawa, sehingga membutuhkan nitrogen dan baunya sangat menyengat karena untuk menarik perhatian serangga. Oke, lanjut. Ada ini bunga Rafflesia arnoldi. Nah, dilihat tuh. Mengeluarkan aroma yang sangat busuk ya, sehingga dapat menarik serangga untuk membantu melakukan penyerbukan. Jadi serangga itu suka bau yang busuk. Tuh ya, jadi serangga masuk di dalam tuh lubang bunganya, kemudian di situ membantu bunga Rafflesia untuk melakukan penyerbukan. Kemudian ada bunga mawar, bunga bougainville, batangnya berduri. Getah yang lengket, contohnya apa? Ada pepaya, nangka, sawo, bunga kamboja, dan bunga alamanda. Itu punya getah yang lengket. Nah, ini gambarnya pepaya, kamboja, ya itu getah. Bambu. Bambu itu batangnya batal ya, punya bulu-bulu halus yang menyebabkan batal ya kalau kita menyentuhnya. Oke, itu ya itu tadi adaptasi tumbuhan. Untuk adaptasi hewan akan dilanjutkan oleh Mr. Joko. Oke, silakan Mr. Ya, terima kasih Bu Dewi, Miss Dewi. Nah, anak-anak, adaptasi hewan dan tumbuhan itu artinya makhluk hidup tersebut menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Artinya yang menyesuaikan terhadap perubahan cuaca, perubahan suhu, perubahan makanan, perubahan tempat hidup. Itu arti dari adaptasi ya. Karena seperti yang kalian lihat sekarang itu kenapa
virus corona yang dari Cina kok bisa sampai Indonesia. Nah, itu ternyata mereka mengalami adaptasi juga. Ketika virus itu masuk ke Indonesia, dia akan beradaptasi juga terhadap suhu, iklim, cuaca yang ada di Indonesia. Artinya, itu bisa terjadi pada semua makhluk hidup. Nah, pada gambar ini ada landak ya. Salah satu cara hewan beradaptasi dengan mengembangkan durinya kalau landak ini. Ketika diserang musuh, kemudian terenggiling itu menggulung tubuhnya supaya hewan yang akan memangsanya itu mengiranya hewan tersebut mati untuk mengelabui pemangsanya. Nah, kemudian cara hewan melindungi diri dari musuh termasuk bagian adaptasi hewan yaitu dengan mengeluarkan bisa beracun, contohnya kobra dan juga kalajengking. Kalau ular kobra ini terletak pada giginya ya, sedangkan kalajengking itu bisanya racunnya terletak pada ekornya, pada sengatnya. Kemudian pada bunglon itu melakukan cara adaptasi dengan mimikri, merubah warna sesuai lingkungannya. Jadi ketika hinggap di pohon yang warnanya hijau, dia akan segera berubah warna jadi hijau. Hinggap di kelapa yang agak kecoklatan, dia akan segera berubah warna menjadi coklat kulitnya. Selain itu ada belalang. Kalau belalang ini tidak bisa merubah warna ya. Dia hanya biasa hidup di daun-daunan dan warna tubuhnya belalang adalah hijau juga. Cumi-cumi itu mengeluarkan tinta. Ketika akan diserang musuh, dia akan kabur dengan menyemprotkan tinta ke pemangsanya. Sedangkan cicak itu dengan autotomi itu memutuskan ekornya ya saat diserang musuh. Jadi ketika kucingmu akan menangkap cicak, cicak akan segera memutuskan ekornya dan pasti perhatian dari kucingmu akan ke ekor cicak tadi. Sedangkan tubuh dari cicaknya akan segera melarikan diri. Nah, ini merupakan karunia-karunia Tuhan ya pada hewan-hewan tersebut. Jadi tidak hanya manusia yang berakal, hewan ini juga punya akal untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian ini yang Pak Joko sebut tadi, menyesuaikan diri terhadap cuaca atau lingkungannya, misalnya lumba-lumba ini penguin ya, penguin itu biasanya tebal ya kulitnya karena biasa hidup di daerah yang dingin. Kemudian koala itu bulunya juga tebal karena hidup di cuaca yang dingin juga. Hibernasi itu apa? Di sini ada penjelasan bahwa mereka ini seperti istirahat ya, istirahat dalam waktu yang lama, dalam waktu yang panjang, tidur panjang, tapi bukan tidur panjang mati loh ya. Ini akan dilakukan ketika cuaca itu dingin, mereka akan bersembunyi di sarangnya, kemudian akan melakukan hibernasi. Dan ketika cuacanya sudah bagus, mereka akan keluar lagi. Contohnya pada tikus, landak, beruang, dan hewan-hewan lainnya. Kemudian ada adaptasi yang disebut estivasi. Kalian lihat itu pada gambarnya. Daerah gurun biasanya hewan ini. Selanjutnya ada paus yang muncul ke permukaan air untuk menggantikan udara. Menghirup udara yang mengandung oksigen. Kita lanjut ke bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia sekaligus SPDP, yaitu membuat brosur. Sudah pernah membuat mungkin atau sudah menguasai. Dalam membuat brosur itu ada urutannya, seperti yang di tampilan PowerPoint itu, buat judul dulu, kemudian syaratnya harus menarik, ya, mudah
dipahami isinya. Jadi orang akan tertarik dengan brosur kita kalau menarik dulu. Bahkan bisa diberi warna-warna yang lebih terang. Jangan diberi warna-warna yang mati, nanti orang tidak akan tertarik. Nah, kemudian pidato. Nah, pidato ini bahasa Indonesia ya. Merupakan salah satu penilaian di ujian praktek kelas 6, seandainya offline nanti bisa. Ya. Jadi pidato itu ada urut-urutannya, cara membuatnya. Nah, ada contoh salah satu orator terbaik ya. Harus seperti itu. Nah, ini orator terbaik Indonesia atau orang yang pandai berpidato, Bapak Presiden pertama Soekarno. Kemudian jenis-jenis pidato, ada pidato persuasif, tujuannya mengajak orang supaya melakukan kehendak orang yang berpidato. Kemudian ada contohnya. Please move this window away. Ini aja. Siapa ini pada gambarnya ini? Ibu siapa kalau tahu? Bu Megawati ya. Itu melakukan contoh pidato kepada pendukungnya. Contoh pidato seperti di situ. Bagian pidato ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ini contoh pidato dalam bentuk yang panjang. Cara membacanya tentu saja harus mengucapkan dengan baik dan benar berbahasa Indonesia, intonasinya, naik turunnya suara harus jelas, kemudian volume suara jelas dan lantang, karena akan disampaikan kepada banyak orang. Nah, kemudian timeline atau masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ini setelah merdeka 1945, kemudian ada bagian-bagiannya nih ya. Mempertahankan kemerdekaan artinya Indonesia sudah merdeka dan ada beberapa hal yang mengganggu kemerdekaan itu. Kalian bisa lihat di situ urut-urutannya. Ada yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, ini yang terkenal yang menjadikan ini sebagai Hari Pahlawan adalah peristiwa di Surabaya, peristiwa 10 November. Selain berjuang dengan senjata, ternyata para pejuang itu juga melakukan dengan cara diplomasi, diskusi untuk mencari jalan terbaik supaya kemerdekaan itu bisa terus dipegang atau dimiliki oleh negara kita. Itu ada cara-caranya. Jadi berjuang tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan diplomasi, berunding, berdiskusi. Tokoh-tokoh perundingan Linggarjati itu dari Indonesia dan Belanda. Nah, ini akibat dari perundingan Linggarjati. Ya, ini wilayah hasil dari perundingan Linggarjati. Nah, nanti kalian bisa membuka-buka lagi itu tampilan PowerPoint yang ada di Google Classroom supaya lebih memahaminya. Ini full materi ya, banyak sekali. Tidak apa-apa, asalkan rajin belajar pasti bisa. Perundingan Romroyen. Oke anak-anak, nah itu tadi paparan singkat dari Mr. Joko. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Japri WA ataupun melalui Zoom ini ya kalau cukup waktunya ya. Ya. Oke anak-anak, cukup ya.
Nah, sekarang silakan yang mau bertanya. Raise your hand. Yuk yang mau bertanya. Tunjukkan jarinya. Silakan. Oh, Jemima. Silakan Jemima. Mau bertanya apa? Mau bertanya tentang tugasnya, Pak. Oh, tentang tugasnya apa? Gimana? Suruh buat brosur, kertasnya nggak ada. Brosur. Tugas hari apa, Nak? Brosur apa? Yang terakhir loh. Yang kemarin. Oh, tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin itu tidak suruh buat brosur ya, Nak, tapi suruh menjawab pertanyaan berdasarkan materi PowerPoint yang sudah Miss Dewi dan Mr. Joko share ya. Ya kan? Betul ya, anak-anak ya. Coba dicek kembali ya. Jadi Miss Dewi dengan Mr. Joko memberikan 5 pertanyaan, ya kan? Yang harus dijawab, kemudian diupload di GC. Beberapa anak sudah mengerjakan, ya kan? Coba nanti Jemima dicek kembali ya, sayang ya. Iya, Oke. Miss. Sip. Ya, mungkin keliru dengan itu enggak apa lomba yang 17-an Oh, itu ya. membuat poster atau brosur tuh ya, mungkin bisa dilihat lagi. Ada pertanyaan lain? Diam tanda setuju, diam tandanya mengerti ya. Ayo. Angkat jarinya, silakan bertanya. Pertanyaan sulit bisa akan dijawab oleh Miss Dewi. Pertanyaan yang gampang akan dijawab oleh Mr. Joko. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan. Elsa tertawa itu, Elsa tertawa itu. Kalau tidak ada pertanyaan, gantian Miss Dewi yang bertanya. Silakan Miss Dewi. Oke, bertanya ya. Oke, Ya. coba. Masih ada waktu, Kalau Miss Dewi? tadi menyimak ya, wah, masih ada 3 menit kurang lebih. Oke, yang dari kemarin, Ezer ini, ya Ezer ini baru muncul ya, muncul Masih, ya. di permukaan laut malah di Zoom ya kali ini. Oke, Ezer. Masih ganteng loh. Ya, lo Ezer mana? Mana? Ezer. Ini Bu. Oh ya, oke. Ezer pertanyaannya Bu Dewi singkat saja. Tadi kalau menyimak, coba sebutkan tumbuhan yang mengandung getah. Nyalakan dulu mic-nya. Coba mikrofonnya dinyalakan. Apa, Ezer? Apa? Saya nggak terdengar. Mikrofonnya sudah dinyalakan belum? Ya. Bu Dewi nggak mendengar itu? Ya, silakan jawab. Oke. Ya. Oh ya, lewat hati ya. Apa ya, Ezer, Bu Dewi? Transfer pikiran. Oke, nggak apa-apa. sudah di sini yang Bu Dewi ya, sudah di pikirannya Bu Dewi. Makasih ya. Jawabannya betul ya. Ada pepaya, ya oke. Bunga kamboja, oke. Yuk lanjut ke Jona. Tampakkan wajahmu, Jona. Tampakkan kegantenganmu, Jona. Nah, kegantengan temennya ini sudah kangen ini. Yuk, Jona. Halo. Ya, yuk. Ya, oke, sip ya. Pertanyaannya dari Bu Dewi. Cicak itu cara melindungi cicak itu cara melindungi diri dari musuh dengan cara apa ini, Juna? Cicak. Saat ditangkap, apa tuh? Cicak di dinding. Banyak cicak itu. Apa? Oke. Oke, bagus ya, Bu Dewi. Tidak jelas ini suaranya. Tapi dari raut mukanya benar, Ya. Oh ya, memutuskan ekor, betul ya, putus. Intinya ada Putus kata saja. putus, ya itu betul sekali. Oke. Macam-macam putus gitu ya. Ya, yuk silakan gantian Pak Joko ini. Oh iya, coba ke tadi kan 6A terus, sekarang 6B ya. Nah, coba Renner tidur, Ner. Oh enggak, oke. Bangun, Renner, bangun. Renner menghayati pelajaran, makanya dia serius kok.
1 menit lagi ya. Renner coba sebutkan 2 contoh perundingan yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Gampang. Perundingan apa, Ner? Mic-nya dinyalakan. Jangan pakai korek, pencet, dinyalakan. Ya. Apa, Ner? Bentar Pak, lagi mikir. Oh, mikir. Mikir dulu ya. Atau mungkin nanti lewat WA saja. Ya. Pak Joko bantu ya, Renner ya. Perundingan. Perundingan Ranlift, setelah itu perundingan Linggarjati. Sampai ke tanya jawab. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tadi sampai ke pertanyaan untuk Renner yang paling ganteng di kelas 6B ya, Renner. Renner, do you hear me? Dengar Renner? Hear me. Nah, Renner, tadi kan perjanjian perundingannya, perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen. Nah, coba kalau satu saja, Renner. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di mana, Renner? Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Renner. Di mana? Oke, baik. Kalau udah bisa Renner? 1, 2, 3. Oke, baik. Kalau belum sekarang Jenis, coba dibantu Renner. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di mana, Jenis? Nyalakan mic-nya. Dilaksanakan di? Pak, ini terus Pak. Ya, apa jenis? Masih berpikir. Di daerah Linggarjati. Ya, sesuai namanya. Nah, itu di Jawa Barat. Jawa Barat, yaitu di Linggarjati, sebuah kota kecil ya. Nah, baik, pertanyaan berikutnya untuk Elsa. Nah, Elsa, coba kalau hasil perundingan Linggarjati apa? Elsa. Putus-putus, Pak. Hasil perundingan Linggarjati, Elsa. Putus-putus, Putus-putus, Pak. Iya. Nah, ya, sekarang enggak toh? Ya, enggak. Nah, apakah hasil perundingan Linggarjati? 1. Halo. Mikir sih, ya enggak apa-apa. 1 saja enggak apa-apa, 1. Ada yang mau membantu Elsa? Tunjuk jari. Dewi Rizky. Dewi, silahkan. Ya, Pak. Yuk, Linggarjati bisa mungkin yang kelupaan. Bisa dibuka bukunya. Linggarjati. Apa, yuk? Nah, Evan, silakan, Van. Evan Valeska. Coba, Van. Indonesia menjadi sempit. Good. Terus? Terbagi menjadi berapa saja itu yang diakui? Ada Jawa, Sumatera, Madura. Oke, good. Ya. Baik, sekarang adaptasi hewan ya. Adaptasi hewan untuk landak. Nah, coba dijawab oleh
Angelin Kiana. Adaptasi Landa apa? Angelin, masihkah di situ dirimu? Bentar, Halo, Pak. Angel. Oh, baru apa itu ya? Baru toilet. Oke. Dah. Sylvia, adaptasi Landa apa? Yuk, Sylvia. Krik, 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 krik. Sylvia. Halo. Ya. Mengembangkan durinya saat diserang musuh. Oke, Oh, ya, betul ya. Nah, kemudian pertanyaan untuk Valencia. Ya. Pidato, apa tuh yang dimaksud dengan pidato tuh? Valencia, mati lampu ya, kok gelap situ. Valencia. Halo, Valencia. Oh, mati lampu. Oh, Bu Valen. Dewi. Halo, Valen. Mati lampu, Bu Dewi. Oke. Oh, Felix nih yang sudah siap sedia menjawab pertanyaan dari Mr. Joko. Ya. Ayo, Pertanyaannya tadi pidato adalah. Ayo, Felix yang imut dan amit. Nah. Aku, Pak. Oh iya, Felix. Lagi ganteng juga ya. Apa ya, Lex? Kegiatan berbicara di depan umum atau berprestasi untuk menyampaikan pernyataan atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Oke, betul, Oke, bagus, lengkap betul, ya, sekali. Ya. Oh, Tania. Halo, Tania. Ya. Manis sih. Tania. Loh? Iya, Miss. Malu, Miss. Malu. Oh, malu kenapa? Enggak apa-apa. Tidak usah malu. Ya, karena kita sudah malu-maluin ya. Oke. Coba Tania, tumbuhan yang biasa hidup di daerah gurun atau padang pasir. Contohnya. Apa, Miss? Nggak dengar, Miss. Oke. Tumbuhan yang biasa hidup di daerah gurun atau padang pasir. Tumbuhan apa? Apa? Kaktus. Kaktus, ya betul, kaktus. Ya, baik ya, bagus ya. Tanamannya kaktus di padang pasir itu. Kemudian sebenarnya masih banyak ya contoh-contoh adaptasi hewan itu di lingkungan kita. Misalnya kalau untuk unta, nah, itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang panas dengan menyimpan cadangan air di di mana? Di punuknya. Nah, di punuknya itu berguna untuk menyimpan cadangan air. Punuk itu mana, Pak Joko? Punuk kuwi geger, Bu Dewi ya, geger. kalau dalam bahasa Jawa. Iya. Nah, di bagian punggungnya, sing plentuk-plentuk ya Bu Dewi ya, yang menonjol pada bagian unta itu. Kemudian ada adaptasi lainnya, misalnya kelelawar tuh kan, dia memiliki kemampuan untuk mencari makanan di malam hari dengan ekolokasi ya. Jadi apa itu caranya dengan gelombang suara, nah dia bisa menemukan mangsanya. Ya, kemudian pernah mendengar tanaman kantong semar? Nah, kalau tanaman lain itu kan makanannya dari zat hara kan, sedangkan kantong semar itu enggak cukup dari zat hara, dia perlu nitrogen ya Bu ya. Perlu nitrogen dari tanaman lain. Jadi tanaman yang masuk ke kantong semar itu dimakan oleh kantong semar, diserap oleh nitrogennya. Jadi tanaman yang makanannya daging ya, tapi ya
hanya nitrogennya saja sih yang diperlukan oleh tanaman kantong semar itu. Ya. Nah, sebelum ditutup ya, Pak Joko dan Bu Dewi bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini dari IPS, kalian perlu mempelajari lebih banyak lagi tentang proses mempertahankan kemerdekaan, kemudian dari IPS, dari PKN, kalian harus mempelajari juga bahwa sila ketiga yaitu persatuan Indonesia itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam bahasa Indonesia, pidato itu adalah menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada rakyat banyak, masyarakat banyak, dengan tujuan untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat. Ya, kemudian Miss Dewi tambahkan untuk IPA ya, IPA-nya adaptasi tumbuhan dan hewan. Kemudian ada SPDP tadi tentang brosur, juga ada beberapa tarian. Ya, anak-anak untuk materi di tema 2 itu sebenarnya juga cukup banyak ya. Nah, nanti kita akan pelajari kembali, lebih diperdalam kembali. Oke? Ya, sebelum Oke, sebelum kita mengakhiri Zoom kita part kedua, ya kan? Nah, tadi diawali dengan berdoa, sekarang kita juga akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ya. Ya, nanti Miss Dewi akan share rekamannya ya, rekaman yang Zoom part pertama dan part kedua. Oke. Dan anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Ya, terima kasih anak-anak sudah mau bergabung di Zoom untuk hari Rabu minggu ini. Kita akan bertemu lagi untuk minggu depan. Semoga kalian selalu sehat, ingat jaga kesehatan yang baik, makan yang bergizi, selalu menjaga protokol kesehatan ketika pergi kemanapun. Terima kasih anak-anak, selamat siang, sukses selalu untuk kalian. Mari kita lambaikan tangan bersama-sama. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. 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 Zer, ayo Ezer, jangan kumat dulu Zer. Semangat Zer ya, senang. Ezer. Kangen Miss Dewi baru lihat kali ini soalnya ini Ezer. Bisa ikut lagi Ezer? Tambah ganteng Pak Ezer. Bisa, Miss. Oke, ya. Oke, bye-bye. Jenny, bye. Kathy, Angel, Stefania, Tania, Eli. God bless you. Dewi. Iya, Pak. Ya, Stop recording. Kotak. Iya. Kotak satunya. Kita kotak. Iya. Ini masih ada yang ngintip, Bu Dewi.